Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat Ustadz Al-Kaf, dan yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu kajian Karohmah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama menghadiri kajian Karomah pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya di sini untuk sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan pembacaan Al-Quran di surat Ali Imran halaman 52, dan yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Kaf. Yang keempat pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini menambah keberkahan pada kajian pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kajian pada malam hari ini. Dan untuk acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ikhwan. Monggo, Tat. Monggo bisa dibuka Qurannya. Sekarang halaman 52. Pakai Quran Makkah ya. 52. Surat Al-Imran. Membaca ta'awudz, basmalah, dilanjut surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran di surat Ali Imran di halaman 52. Insyaallah semoga dengan bacaan Al-Quran ini menambah keberkahan kajian pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita menginjak waktu yang acara yang ketiga, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Kaf. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah kajian Karomah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di kajian rutin pekanan Karomah. Salam salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, kesempatan pada malam hari ini ada beberapa hal yang mungkin nanti kita belajar bersama. Salah satunya realitas umat Islam hari ini sebagai pengantar kita untuk memahami bahwa hari ini kita butuh untuk mendampingi putra-putri kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang qawi baik dalam imannya, dalam ibadahnya maupun amalnya, serta pengetahuan yang lainnya. Ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam hari ini. Data ini mungkin data yang sudah beberapa tahun, tapi nanti bisa diperbaiki atau di cross check lagi. Dilihat dari penyebaran umat Islam hari ini, ya, dari ini di tahun 98,
Tapi perkembangan berikutnya itu ternyata pertambahan umat Islam itu tidak berhenti, tetapi terus berkembang di berbagai negara. Sehingga umat Islam ini hari ini adalah umat yang terbesar nomor 2 di dunia. Ya. Ini datanya. Yang terbesar itu adalah dari Kristen. Ya. Kemudian nomor 3, umat Islam nomor 2. Ya. Ada itu data yang perlu dipahami. Oh, ternyata kenapa data ini perlu kita sampaikan. Ya kan? Dengan mengenal data ini minimal potensi umat Islam itu kita ketahui, kemudian bisa memperkuat kedudukan umat Islam sebagai khalifah sebenarnya kan gitu. Kalau kita punya data, kemudian membaca data yang ada itu kita gunakan untuk memperbaiki kualitas umat Islam itu sendiri. Nah, kualitas siapa ya? Kualitas diri kita, kualitas generasi kita yang kita hari ini kita siapkan. Ini data yang ada. Kemudian ini kondisi umat Islam yang ada di beberapa negara, ya, kita itu masuk yang paling besar, Indonesia itu. Tapi kondisinya masih belum bisa menjadi pemegang kebijakan, ya kan? Belum bisa menjadi umat yang betul-betul dari potensi besarnya itu kita itu belum menyatu. Nah, ini tantangan bagi kula panjenengan yang berada di hidup hari ini untuk mendampingi generasi kita. Apalagi nanti yang paling banyak itu adalah anak-anak ini kan cepat berubahnya di dunia pendidikan. Nah, ini beberapa negara yang bisa dilihat dari Indonesia yang paling banyak. Kemudian berikutnya penghasilan per kapita rata-rata umat di dunia ini, orang Islam itu masih menduduki di ranking 1, 2, 3, 4. Mayoritas, penyumbang minoritas. Ya kan kita itu mayoritas, tapi penyumbang yang ini kan, ini penyumbang terbesar. Karena apa? Ketika ada hari ini kita mengeluarkan produk kita itu masih ongkok-ongkokan. Kemarin ada orang ceritanya itu kalau kita menggulirkan satu produk ya, maka orientasinya itu nyari untung dulu. Nah itu, jadi problem yang terbesar di ekonomi umat itu durung ketok itu sudah nyari keuntungannya dulu, dihitung gitu. Sehingga ya berat ya. Contoh, mamanya kalau di sini ada seorang peternak ayam. Suplai ayam sak pakane itu dari orang Buddha. Pemiliknya dari mana? Thailand. Popkan barang itu Thailand. Dia berada di ini. Nah, karena kita itu masih penyumbang terbesar. Berikutnya apa? Melek huruf. Melek huruf itu apanya? Begitu bangun lihat tulisan, Bu. Bapak, bukan. Melek huruf itu bukan begitu bangun lihat ada huruf, ada angka, bukan begitu. Melek huruf itu bisa dikatakan pemahaman umat Islam terhadap bacaan, terhadap pemahaman satu tulisan atau kosakata yang dikuasai umat Islam itu seberapa. Itu namanya melek huruf. Singkatnya ngoten.
Kenapa kita kalah hari ini perang? Perang kok. Kalah dengan ini yang 14 juta tadi itu karena mereka melek hurufnya 97%. Ini kita kalah dengan orang, kita masih 51% melek hurufnya. Bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak di rumah punya perpustakaan? Paling yang punya beberapa nanti yang ngacung. Yang lain, wah randuwe mas. Terus ditanya, putrane pergi ke perpustakaan dekat alun-alun sepekan berapa kali? Blas. Setahun, apa meneh setahun? Bentino we ora tahu. Paling liwat tok. Perpustakaan Masjid Agung, wah liwat mas, karena aku pengen sholat duhur. Masuk, belum pernah. Ini realita. Bahwa hari ini kalau kita tidak mendampingi generasi kita itu hari ini ya, nanti Ustadz Insan mau memberikan satu gambaran, memberi kuesioner kepada guru-guru di SD. Bapak Ibu guru, panjenengan hari ini yang punya buku lebih dari 10 ngacung. Ada buku apa? Buku pelajaran anak SD saya. Yang kedua buku tulis. Nah ya, melek huruf kita itu prihatin masihnya. Tingkat membaca anak-anak kita termasuk kita itu sangat rendah. Maca WA sing dawa isine ilmu langsung di-skip. Bles ning ngono. Kewaca wis judule tok. Ini kan berarti tidak menyinggung, memang itu. Makanya dikatakan penelitian ini memang benar. Maka jadi tantangan bagi apa? Bagi kita untuk bisa bagaimana anak-anak kita itu melek betul gitu. Melek bukan artian bangun tidur, bukan. Ini penting bagi kita untuk memahami ini. Pengangguran. Harus jadi generasi kuat. 15% itu kita itu masih nganggur. Penghasilannya rendah. Sehingga ya terkungkung dengan pekerjaan yang berat. Penghasilannya nggak cukup, ora iso dolan dengan tiah-tiah. Makanya nyekolahke anak sing rodok larang sithik ya sambat tenan. Wis ra cukup iki ngono. Kan itu problem kita yang hari ini terjadi di lingkup pendidikan kita itu semacam itu salah satunya. Berikutnya ini tingkat kesejahteraan dengan ada korelasi dengan tingkat melek huruf. Berarti kalau dia jadi sejahtera karena melek. Dia ada korelasi. Orang yang punya wawasan baik, maka dia lebih sejahtera. Orang yang punya pemahaman yang baik, ya, mindsetnya ke depannya, ilmunya lebih banyak, itu dia akan lebih sejahtera ini. Yang lebih ngeri ini, ketika generasi kita itu mereka belajar keluar, itu pasti mereka akan diajar oleh orang-orang keturunan Yahudi. Sedikit banyak pemikiran mereka itu tetap terkontaminasi. Nah, makanya saya punya teman itu pernah katakan, sing paling penak kuwi ngedeki universitas. 4 tahun langsung bisa ngunduh. Gitu Pak nggih. 4 tahun bisa ngunduh karena langsung bisa digunakan. Ngedeki SD, SMP, SMA, kesuwen 12 tahun. Nah, universitas 4 tahun itu langsung ngunduh itu. Kowe tak tugas kene, tugas ke sana, tugas sini. Ya benar juga. Cuman sekarang universitas kita itu sopo nih ngono. Karena nggak yakin dengan yang ngajar atau yang profesornya. Nah ini kan jadi tantangan bahwa hari ini kita membutuhkan itu. Ya kan?
Kalau sudah kuliah, orientasinya sudah lain lagi nanti. Nah makanya ini hari ini coba nanti kita ini fakta Pak. Nyatanya bahwa kita itu termasuk negara yang luar biasa, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Ini umat Islam. Apalagi? Nah ini. Dengan bangsa ini nanti guyu. Kita itu hidup di negara yang luar biasa. Tapi sadar nggak bahwa karena hidup di negara yang semacam ini, kita kadang-kadang wis bomen ya, yang penting somangan gitu loh. Padahal Allah itu menyuruh kita menjadi khalifah. Ya, menjadikan bumi ini dihasilkan semuanya itu bisa dimanfaatkan sehingga ibadah kita kepada Allah itu semakin kuat. Ya karena kita tenang. Ya kan? Apa kita lihat nih? Negara kita itu punya timah nomor 1. Saya itu pernah lihat timah, Pak. Timah itu lek kula ya jenenge timah niku mboten niku. Timah. Pernah lihat timah? Batu bara itu nomor 3 dunia. Tapi kita hari ini tidak menggunakannya. Sedikit tembaga. Ya, ketika pakai listrik, ini kan, nikel nggak menggunakan. Emas, ibu-ibu loh jarinya nggak ada emasnya. Apalagi ngasih 2 kilo, 2 kilo ya. Sampai nisab untuk zakat berapa? Emasnya berapa Bu? Nisab zakat emas itu berapa? 85 apa 84? 85 ya? Ya berarti masih mungkin ditimbang dari pulang dari sini. Nek 85 berarti bukan masih jenengan itu. Nah ini data ini tidak pernah sampai ke umat. Artinya hari ini kita itu melihat wis pokomen kowe ngene. Padahal hari ini ketika kita membaca data ini berarti kita akan mengarahkan anak kita itu kepada hal-hal yang bisa betul-betul spesialis gitu. Kalau ibu-ibu hari ini bapak-bapak ditanya, "Masih piro Mas?" Nah, anak dhewe wis 10 kilo. Pak pinten Bu? Pernah nimbang? Minimal 67 kilo atau 70 kilo lah. Nah, itu bukan itu. Nah ini kita loh hari ini. Sehingga hari ini itu kalau dikrus ke emas itu kita itu semuanya tidak bayar zakat. Ya karena harga emasnya minimal sudah maunya dianggap 2 juta kali 85, ketemunya harus punya uang 190 juta. Besar ya. Berarti ya Allah, ini kita itu negara yang luar biasa. Penghasil minyak 80% di Asia Tenggara. Saking sugih. Tapi tuku minyak dihapusi, dioplos. Astagfirullah. Gas termasuk ini. Apalagi sumber daya hayati. Ibu-ibu pernah makan ikan tawar berapa jenis? Ada ikan tawar 1.400 jenis ikan tawar. Yang kita tahu lele karo cempli, urang. Yang lain, ya Allah, ikan besek, ya toh? Yang terkenal ikan laut, ikan besek. Sudah gizinya sudah hilang. Ini kan apa? Atau kalau ikan apa? Ikan tawar ini 1.400. Anak kita nggak kenal, saya juga nggak kenal. 515 jenis mamalia. Hutannya itu
luas ya toh. Ini ada 477 jenis palem. Yang kita kenal palem botol. Gak kenal palemnya, kenal botolnya. Ya, azan dulu. Berikutnya negeri kita itu pulaunya paling banyak. Sampai masih simpang siur jumlahnya. Menurut perkiraan itu sekitar ini 17.504 pulau. Kemudian dari itu yang bernama itu baru 7.000, masih ada 9.634. Jenengan datang ke situ, kemudian pulaunya dikasih nama jenengan. Oleh nama badan. Ar-Rahmah punya pulau berapa gitu ya. Ya toh? Itu luar biasa loh, Bu. Jawa yang sudah padat hari ini, ya, golek sertifikat larang banget. Nah, mending nang pulau-pulau yang masih kosong itu ya, dukur dewe, patoki dewe gitu lah. Ini kan kesempatan bahwa hari ini perlu kita buka wawasan anak-anak kita terhadap bahwa kekayaan negara ini oleh Allah limpahkan kepada kita itu sebenarnya untuk apa sih? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita ini ya wis tangeh lamun, tapi anak-anak kita itu langkahnya masih sangat panjang. Dan dia mungkin bisa menjadikan tadi potensi yang dimiliki yang sudah Allah berikan kepada kita itu betul-betul manfaat, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu jadi kenyataan. Berikutnya apa? Ini data lama. Kita itu 84% di Indonesia jumlahnya. Nah kalau ini nanti medeni ini. Ya, datanya bagaimana? Sebenarnya ini terkorup. Betul nggih? Ya, betul nggih. Ekonominya ini data lama ini, tapi masih hampir bisa dikatakan ironi. Ya. Penganggurannya juga, narkoba luar biasa, hutang, banyak rumah tangga tidak harmonis. Ini bagian dari yang jadi PR Bapak Ibu dan hari ini jadi PR semuanya. Nah, makanya malam hari ini saya mengambil tema ke generasi Kowi itu maksudnya kenapa? Karena melihat realita di lapangan yang semacam itu, otomatis kita punya tanggung jawab bersama untuk menjadikan anak-anak kita itu siap untuk memimpin, otomatis. Nah, menyiapkan pemimpin ini kan jadi tugas kita, ya kan. Prosesnya panjang. Kalau kita lihat di surat Al-Mu'minun ini, ketika Allah menciptakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian berproses sehingga menjadi janin yang utuh, bentuknya utuh. Nah, proses ini menunjukkan bahwa hari ini kita juga mendidik anak-anak itu juga prosesnya panjang. Dari penciptaan aja unik, ya kan? Maka memproses anak di dunia pendidikan itu juga sesuatu yang unik. Menanamkan keimanan, kemudian menanamkan kebiasaan beribadah itu tidak sehari dua hari, prosesnya panjang. Nah, kemudian kalau kita lihat di surat Al-A'raf ini, kenapa kok
punya tanggung jawab yang besar, karena nanti kalau ditanya itu nanti di akhirnya kita tidak lengah bahwa kita termasuk memang mengakui Allah sebagai Rabb kita. Di endingnya kita itu tetap nanti ditanya oleh Allah. Nah dulu ketika dudinya bagaimana? Maka cita-cita tertinggi itu tetap mencari ridha Allah itu tadi. Ini bukan gambar jenengan dan bukan gambar anak jenengan. Kecilan saya juga bukan, gitu. Kalau jenengan ada di gambar sini berarti jenengan masuk di depan. Tanggung jawab yang besar ini berada di siapa sih? Tumbuhnya perkembangan anak-anak dan murid-murid kita itu tanggung jawab siapa? Jawabannya ini. Dari diri kita yang harus menyiapkan. Karena apa? Kalau kita tidak menyiapkan generasi kita, ya kita akan, generasi kita itu akan dididik oleh orang lain. Kalau orang tuanya tidak pernah memberikan visi hidupnya, maka nanti anaknya tidak tahu. Orang tua tidak pernah cerita, aku ini pengen ini loh. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering ngobrol sama putranya, tadi saya malah ngobrol sama anak kecil, ini, ya siapa jenenge ya? Tak takoni, cita-citamu jadi apa? Robot. Tak ajak duduk di kursi tadi sebelum aku tak ajak ngobrol. Namo sapa ning ngono? Sapa jenenge? Kemudian terakhir, cita-citanya jadi apa? Robot. Hah, robot. Oh, ya karena masih anak kecil. Robot ini apa nih? Kan dia nggak tahu. Cuman Bapak Ibu, sebenarnya planning anak kita itu kan, generasi kita itu yang ngeplan adalah orang tuanya. Itu yang utama. Planningnya di orang tua. Wawasan utama di orang tua. Maka ini harus kita syukuri. Ya, keberadaan anak-anak itu kita syukuri. Karena itu termasuk nanti menjadikan ketika Allah memberi karunia-Nya kepada kita, termasuk anak itu, nanti anak itu adalah jadi wasilah, ya, jadi rahmat, ya. Bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah punya keturunan, itu luar biasa. Cuman tanggung jawabnya ini yang berat. Apa? Tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Kita harus menyiapkan generasi kita itu menjadi generasi yang kuat. Karena apa? Ini Al-Quran sudah memberikan satu pengingat kepada kita, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam apa? Ya dalam keimanan, dalam ibadahnya, dalam fisiknya, banyak hal. Pengetahuannya. Itu makanya planningnya, monggo kita yang kita lihat hari ini, ternyata anak-anak itu ada yang namanya blast. Bacanya itu yang merah itu. Rata-rata kondisi hari ini karena anak itu orang tua tidak punya visi yang jelas, anaknya jadi anak-anak yang mudah bosan. Satu itu. Yang kedua, ketika anak-anak sudah SMP, mereka menyendiri. Karena dia mencari jati dirinya nggak ketemu, kemudian dia mengurung dirinya, menyendiri. Ya kan? Kemudian ketika dinasihati, karena dia sudah merasa berkawan dengan banyak orang, maka dia akan marah. Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Maka sebagai orang tua saya tambah berat, kan anakku iki nesui ngopo ning ngono lho. Lah kowe iki nesui ngopo ning ngono. Kadang-kadang karena memang kadang kita kurang memahami, ketika kita menasihati atau mengajak ngobrol, anaknya jadi marah. Kemudian anaknya stres. Karena melihat kanan kirinya, melihat ukurannya adalah materi. Yang diukur materi. Sehingga dia stres dengan kondisi ini.
mungkin madesu, masa depan suram dan sebagainya, sehingga jadi itu tadi anaknya kemudian lelah. Anak-anak itu hari ini ada anak yang berjalan 5 meter, 10 meter itu wis sambat. Terpapar sinar matahari 3 menit, 5 menit wis payah. Padahal kita hidup di negara yang sinar matahari itu sangat dibutuhkan, ya kan? Kalau dulu orang katakan nanti orang mau nyari vitamin D itu antara jam 6 atau sampai jam 8. Padahal yang paling baik itu ya mendekati zuhur itu loh, wah paling itu matahari. Itu lebih baik lagi, bagi apalagi yang sudah umur-umur seumur saya itu harusnya manas itu ya di atas jam 10, jam 11 itu loh. Setengah jam itu insya Allah luar biasa. Kemudian apa Bapak Ibu? Nah, saya percepat aja. Generasi tangguh yang kita harapkan itu minimal dalam pengasuhan itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Baik imannya, baik amalnya, minimal 6 ini jadi dasar kita untuk anak-anak kita biar nanti menjadi anak-anak yang tangguh tadi. Yang pertama itu, kita mulai dari ini, keterlibatan ayah dan ibunya. Rata-rata hari ini di sekolah muslim, sekolah Islam, ketika ada parenting, itu yang datang mayoritas ibunya. Bapaknya sibuk kerja, alasannya itu. Ketika di sekolah negeri pun demikian, ngambil rapot, mayoritas ibu ya kan? Padahal sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak itu siapa? 1, ayahnya, 2, ibunya, yang ketiga, bayi. Maka konsep parenting itu untuk anak SD itu, anak TK, yang didatangkan 1, bayi. Yang kedua, bapaknya. Yang ketiga, ibunya. Wawancara yang datang bapak dan ibunya. Tapi karena bapak ibunya ikut baik, maka mbahnya sepekan sekali, sebulan sekali ngomong sama putih. Gini loh. Mbahnya itu perannya luar biasa loh. Omongan Siti itu langsung dinut. Visi bapak dan ibunya buyar karena baik. Maka baik harus ikut parenting. Waduh, aku berarti orang sekolah nih gini. Ya harusnya begitu, ya kan? Bapak luar biasa. Bapak mewakili dunia luar atau visinya keluarga itu di ayahnya. Ibunya mewakili untuk membentuk rasa dan empatinya anak. Dari kosakata ibunya itu tiap hari yang keluar luar biasa. Ibunya yang dari bangun tidur sampai anaknya berangkat sekolah itu kosakatanya dicatat. Bu, sesuk kosakatanya iki. Ya. Karena yang diulang-ulang kan ibunya kosakatanya itu karena terbatas. Sehingga biasanya anaknya nganggap ibunya sebelum dia berangkat, ibunya marah-marah. Padahal kalau sebelum tidur tadi ibunya sudah menyiapkan kosakata, besok kosakata yang saya ucap ini, dino Senin iki, dino Selasa iki, dino Rebo ini kan sesasi nanti kosakata anaknya tambah banyak. Cuman hari ini yang didengar anak itu kosakata ndang tangi, ndang mangkat, wis sinau durung, ngono tok kosakatane. Yang lain enggak ada kosakata selain itu, wis apalan durung, ngrojaan dhisik, ngono tok. Itu state ya padha ngono. Gitu. Kalau kita lihat semacam itu, otomatis anaknya ya terbebani sebenarnya. Kosakatanya enggak nambah. Apa? Apalan. Apa? KTP ora ngono. Ya itu, kosakatanya dirubah.
Bapaknya juga begitu. Bapak pengaruhnya luar biasa. Visioner bapak itu harus ditularkan, sering-sering diobrolkan. Saya pernah ngobrol sama anak, aku pengen kowe sesuk kudu ngluwi pakmu ngene ngono. Nek pakmu iso gawe SD, sing tak pengen iki aku gawe pondok, kowe kudune iso gawe pondok ngene ngono ta. Le pesen kok gawe pondok. Lah ya. Ben itu. Nah ini realita di Indonesia Bapak Ibu. Kulo mboten nyinggung bapak-bapak nggih, kulo nggih termasuk bapak niki mari. Ketiadaan aspek psikologis karena jarang orang tua bapak itu yang sering ngobrol dengan anaknya. Bapak ngomong anaknya itu rata-rata nek wis didusi robuke wis resik. Begitu pipis, Bu, ngono ta. Padahal Rasulullah itu kan sempat berpesan kalau punya anak itu disuruh apa Pak? Dicium kan? Pak pernah nyium anaknya durung nih. Nah ini kan kenapa Rasulullah sampai menyuruh kita? Karena di psikologis anak itu, kedekatan anak itu di bapaknya. Ketika anak dekat dengan bapaknya, maka visi bapaknya nanti ke depannya akan tercapai. Saya punya anak 4, alhamdulillah ketika masih usia SD itu, TK itu sangat dekat dengan saya. Sehingga visi bapaknya bisa nular ke anaknya. Nah, realita di Indonesia, bapak atau ayah itu satu hanya memberi nafkah, yang kedua memberi izin ketika anaknya mau nikah, itu kan. Sehingga bernikahi ngopo dicerahi sopo itu tidak jelas lagi. Yang ketiga, ayah sebagai ATM. Pokoknya jaluk duit, Bu jaluk duit bapakmu. Sehingga bapaknya nyawa kerja. Bapaknya nggak ngerti mengenai duit itu fungsinya apa. Tak kayak duit, bapak nggak pernah ngasih syarat sebenarnya. Ngasih uang itu harus kasih syarat. Ya tak kayak syaratnya ini. Nah ini nggak syaratnya nggak dilakukan, jatahnya tak longi. Nanti anaknya akan berpikir, ya pakai duit neng bantu dhisik. Kita itu enggak rata-rata. Wah wis nang. Kan gitu kan. Padahal perlu ditanamkan kepada anak sehingga saya lihat dari anak-anak setingkat SMA itu kalau njaluk duit ya dia begitu njaluk hari itu habis. Karena orang tua enggak pernah kasih pesan. Uangnya terbatas loh, iki semene, tinggu apa wae. Sehingga ketika dia sudah mandiri di keuangan itu, seharusnya kan disuruh nulis kebutuhanmu 1 bulan itu apa. Ini loh, walaupun di pondok itu suruh nulis kebutuhan 1 bulan saya ini untuk beli ini berarti, oh itu penting karena apa? Dengan keuangan yang nanti oleh orang tua, oh ya cukupnya semene. Berarti orang tua ngasih kelonggaran berapa persen itu untuk mendidik dia, mendidik anak-anak sehingga mandirinya betul. Realitas di Indonesia bahwa pendidikan itu fatherless country. Bapak itu tidak memimpin anaknya di dalam pendidikan. Sehingga monggo yang masih hari ini belum terlambat. Sehingga ketika masih anak-anak itu belum nikah, sing penting anaknya durung nikah itu bapaknya itu banyak memberi masukan. Bapak ketika ke anak, saya dulu pernah dipeseni bapak saya, anu ya, sesuk nek wis nganu lek selunggar kowe kuliah S2. Kemudian mikir di sini. Mikir apa, Pak? Kalau orang tua itu ngomong sama anak itu kemudian jadi wasiat loh. Nah itu mikir saya itu, wah ini wasiatnya bapak loh. Aku biar kon kuliah S2 karena wasiat bapak saya kok. Karena kemudian membentuk mindset wasiat nek dilakoni ku bapakku kecewa. Padahal kowe nek S2 sesuk kuliah neng ngono. Nggih ning ngono. Nggih padahal ya ora ngono.
Cuman itu memensetkan untuk bisa ke depannya itu anaknya itu ketika orang tua ngomong, bapaknya ngomong itu anaknya itu semakin mantep. Wih sesuk ngene loh. Anaknya itu nanti akan terbentuk wasiat dari orang tuanya itu sehingga nanti punya semangat yang luar biasa. Ini ke pengajiannya jadi negara apa mendampingin apa namanya jadi generasi kawiyu. Apa sing dibahas ngeten buatan nama-nama Bapak Ibu ini memandsetkan bahwa hari ini memang tugas kita mendampingi itu tidak hanya di ibu-ibu tapi bapak dan keluarga ini penuh pendampingan. Ini ya fenomena hari ini mayoritas kejadian termasuk yang nomor berapa tadi? Saya sebentar. Balik. Nomor 7. Ini penting ternyata. Walaupun cah lanang loh. Kemarin Ustadz Heru itu cerita gitu. Itu gara-gara nomor 7 ini. Salah kemudian mencari pasangannya. Ketegasan bapaknya. Sage banget lah. Ini kan kasus-kasus hari ini sehingga mendampingi generasi kawi itu tidak lepas nek wis nikah sudah tidak. Sampai ketika anak-anak sudah menikah itu peran orang tua dalam menasihati anak-anaknya itu sangat dibutuhkan Mas ya. Termasuk yang keempat kasus-kasus hari ini yang terjadi karena LGBT itu salah satunya karena faktor orang tua atau bapaknya. Kesulitan dalam belajar. Saya punya anak nomor 4. Matematikanya jeblok terus nih. Sampai ketemu angka matematika sampai SMP itu kemarin tuh masih sambat. Moh tenan. Lah kowe kuliah sesuatu kuliah terus SMA anak SMA IPA wah aku matematika wedi takut tanya. Saya cuma ngomong matematika barang ketok. Kemudian kemarin setelah UTS itu saya tanya, piye biji matematikanya? Alhamdulillah itu 94 atau 93 berarti proses lama itu baru pecah ketika SMA kelas 1. Dorongan orang tuanya sangat diperlukan ternyata. Ini kalau kita nanti membuka di Quran itu contoh kisah yang sangat teladan, kisahnya Luqman dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini kan menunjukkan bahwa generasi Qawi itu berada di pendampingan orang tuanya itu sangat kuat. Sampai-sampai ini Imam Ibnul Qayyim berkata di Tuhfatul Maudud gitu, bahwa betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya atau buah hatinya di dunia dan akhirat karena dia tidak memperhatikannya. Yang pertama tidak mendidiknya dan hanya memfasilitasi syahwatnya atau keinginannya. Sementara dia mengira telah memuliakan padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya padahal dia telah menzaliminya. Maka hilanglah bagian pada anaknya itu di dunia dan akhirat. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal berarti pengasuhan di pamannya, di kakeknya. Sebagaimana Rasulullah itu kan diasuh oleh kakeknya kemudian oleh pamannya. Sehingga tetap fisik luarnya luar biasa. Yang kedua, tadi ada 6, yang kedua ada totalitas di usia dini. Usia dini itu umurnya berapa sih? 0 sampai 15. Sehingga ketika masih berada di kandungan,
itu sudah bisa merekam sebenarnya anak-anak itu. Bayi di kandungan itu merekam. Maka dibacakan murotal, bapaknya membacakan Al-Quran di dekatnya, ini hal yang luar biasa. Dan itu menjadi hal yang hari ini mudah, ya, mudah didapati fasilitasnya. Pakai HP bisa, ya. Pakai, kalau zaman saya kan harus nyetel tape itu kan, nah, kasetnya bundet-bundet itu kan. Kalau sekarang kan lebih nyaman. Kan. Hasilnya itu, alhamdulillah, saya rasakan hari ini anak-anak itu menghafal Qurannya mudah. Karena dari ketika masih kecil itu, dari masih di kandungan itu sering di setel kayak murotal. Gitu. Kemudian ada stimulan yang cocok, ya kan? Anak itu ada short memory, memori jangka pendek, ada long memory, memori jangka panjang. Dua-duanya harus dikembangkan. Long memory itu akan menjadikan dia kuat visi hidupnya. Makanya kalau bapak-bapak ngajak anaknya ke suatu tempat, ya toh, itu diajak. Saya kemarin outbound, bahannya outbound. Itu saya pesan pada gurunya. Outbound itu tugasnya satu anak menggambar peta dari tempat dia titik berangkat sampai tujuan. Yang ditemui apa? Tanda-tandanya apa? Dan ternyata itu adalah bagi anak itu sangat jadi tantangan. Karena apa? Anak sekarang itu tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Ngertine, ya pokoknya melaku, numpak, nyeklek, sudah sampai tempat. Nah besok dites. Anak-anak ini stimulannya, coba kamu gambar dari rumahmu sampai sekolah ini lewat mana saja. Nah, hari pertama dia bingung, hari kedua pokoknya PR-nya seminggu. Nah, nanti salah, nanti dia akan tahu. Oh ternyata peta itu penting. Ya kan? Besok lewat ini suruh gambar lagi. Ya kan? Ini stimulannya sesuai, permainannya sesuai. Di sini dulu kita ada mimbar ya. Mimbarnya mau dolen. Anak itu setiap pekan sekali naik mimbar. Nanti ke depannya dia naik mimbar itu saya sudah pernah. Karena saya yakin bapak-bapak yang duduk di sini itu ada yang belum pernah naik mimbar. Gitu, Anggi. Naik mimbar itu ternyata membentuk anak, dia akan menjadi orator. Saya ketika belum sekolah ikut TPA, istilahnya kalau dulu bukan TPA, ikut ngaji di Kauman Yogyakarta. Kemudian ada acara ngisi di RRI Yogyakarta. Bagian saya ngapalke surat Anas. Wah, cah cilik siaran nang RRI maca surat Anas. Itu terbentuk memori saya. Satu, wah aku mesti ngrungokke wong sak yojo. Pakai RRI Yogyakarta itu ketika itu. Itu kan menunjukkan long memori jangka panjangnya terbentuk. Anak-anak kita itu ketika dia naik mimbar, distimulan begitu, nanti dia akan kendel. Sehingga mimbar itu bukan tempat, kalau anak kecil masih TK mungkin mimbar arena main, tapi bagi anak-anak yang sudah umur itu mimbar adalah tempat dia mengekspresikan, berbicara kepada orang lain. Itu penting banget. Kemudian menciptakan emotional bonding di usia dini. Ada ketertarikan emosionalnya anak-anak ini terbentuk dengan baik. Yang kemudian ada ketegasan dari orang tua ketika anak melakukan satu hal yang tidak benar, kemudian ada evaluasi. Nah, kemudian yang perlu diajarkan apa? Tetap mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Mengajarkan Al-Quran. Ini penting sekali untuk anak-anak kita hari ini. Sehingga memorinya terbentuk, kemudian dia kuat imannya,
Ya. Kemudian apa lagi? Lingkungan. Nah, lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Hari ini banyak menggunakan media belajar, rata-rata adalah menggunakan HP. Ya. Tetap orang tua harus memantaunya. Yang perlu dilakukan adalah ini, membuat jurnal kegiatan anak. Kalau sekolah dulu mengeluarkan buku monitoring, itu yang capek ngisi adalah bapaknya atau ibunya. Wesle kesel nyendangi. Padahal buku monitoring itu adalah satu buku yang bisa menjadikan anak-anak itu dia tertata hidupnya. Ini kan jurnal kegiatannya. Kemudian anak-anak dimasukkan ke aktivitas fisik. Sepak bola, renang, ikut bela diri, ikut manah. Ini dibentuk mulai hari ini. Ya. Sehingga punya skill tersendiri. Termasuk ini yang kelima. Yang kelima ini rata-rata hari ini adalah orang tua itu mendidik dengan sterilisasi, artinya banyak larangan. Jangan itu. Yang betul itu adalah mendidik dengan imunisasi. Artinya anak diberi pemahaman realitas. Ini loh barangnya semacam ini, kalau pakai pisau ya hati-hati, ini bisa melukai. Itu harus dipahamkan. Ya. Umpamanya bahan bakar, dia tahu oh, bahan bakar ini bahaya, ini banyak bensin, banyak pertalit, bahayanya kalau dekat api begini, itu dipahamkan. Sehingga anaknya menjadi anak yang memahami itu dan memahami, oh ini kalau penggunaannya benar tidak membahayakan. Sebenarnya kan yang perlu dibentuk itu. Yang terakhir untuk anak-anak itu adalah komunikasi yang patut. Generasi yang kuat itu bisa kuat karena komunikasi yang patut. Sesuai dengan perkembangannya. Nah, kenapa kok anak-anak itu jadi lemah? Karena apa? Satu, kondisi kakaknya, wah gue mesti raiso. Melemahkan. Ketika ketemu, wah gue mesti. Ya, ini hal-hal yang menjadikan anak jadi lemah. Dorongan dari orang tua, komunikasi patut itu adalah memberi semangat. Walaupun anaknya belum bisa, nanti kalau belum bisa, aja tanya ke gurumu ya. Umiknya belum bisa, ya itu nanti solusinya tanya ke bu guru aja. Nanti tak anter, bu guru ini gimana kok sulit. Perlu solusi, komunikasi yang baik. Karena anak-anak ini kan memang butuh, anak-anak ini masih pengetahuannya masih sangat terbatas. Maka yang punya pengetahuan, punya pengalaman adalah orang tuanya. Orang tuanya bagaimana mengkomunikasikan dengan baik. Kemampuan menangkapnya juga berbeda. Ya. Ini perlu dipahami. Anak dilatih mampu berbicara, juga mampu mendengar. Ini penting sekali. Ya. Mendengarkan dan mampu berbicara. Nah ini bagaimana mengkomunikasikan? Nah latihannya bagaimana? Orang tua akan lebih tahu. Oh, nah kalau dinasihati duduk dulu, nanti didengarkan dulu ada orang bicara. Itu satu hal nasihat yang benar. Kemudian orang tua harus memahami perasaan dan situasi anak. Penutup. Apa Bapak Ibu penutupnya? Ada hal yang perlu saya sampaikan. Generasi kita itu punya tantangan, apalagi di negara ini. Umat Islamnya besar, sumber dayanya luar biasa. Dari segi ekonomi umat Islam masih lemah. Dari segi pengetahuan lemah. Makanya apakah kelemahan ini bisa menjadi hal yang dirubah? Bisa. Dengan apa? Satu, memperbaiki generasi kita itu. Anak punya yang pertama harus menyadarkan kesadaran tinggi dan punya tujuan hidup.
cita-cita tertinggi masuk surga. Tapi di dunia ini punya cita-cita yang luar biasa. Tujuan hidupnya luar biasa. Menjadi khalifah. Menjadi pemakmur-pemakmur di bumi ini. Yang kedua, anak-anak yang kuat itu adalah anak yang pengetahuannya itu dan keterampilan itu berkembang dan meningkat. Sebagaimana hari ini fitur HP itu ya, tiap berapa bulan upgrade. Ya kan? Bapak ibu di rumah juga upgrade. 3 bulan sekali baca 1 buku. Luar biasa udah. Selain baca Qur'annya sehari 1 juz, ya toh, ada target mengupgrade dirinya dengan membaca buku. 1 tahun 4 buku, oh sudah luar biasa itu. Artinya menyesuaikan dengan, sehingga anak-anak kita nanti nurun. Oh iya ya, nurun, ikut. Kemudian memiliki amal perbuatan yang baik. Dan berusaha membuat perubahan positif di masyarakat. Amal perbuatan dari sholatnya yang tertib, sholat 5 waktu tertib, kemudian ditambah sholat sunnahnya, kemudian apa? Puasa, dilatih untuk berinfak, berlatih untuk bersedekah, dilatih untuk berpuasa. Ini harus dilakukan, ya. Sehingga nanti pengaruhnya jangka panjangnya dapat, jangka pendeknya dapat. Kemudian dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Ada pengajian diajak, ya kan? Ada kegiatan di masjid diajak, sehingga sudah terbiasa. Sholat 5 waktu diajak ke masjid, anak laki-laki. Dikenalkan dengan jamaah yang lainnya. Penting itu. Ya. Kemudian memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah betul-betul dia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Kemudian meneladani Rasulullah dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dia betul-betul mengamalkan apa yang Rasulullah contohkan. Ini hal yang ditanamkan sejak hari ini. Saya kadang-kadang masih melihat anak-anak itu kalau makan masih jalan-jalan, nak duduk, ya langsung berhenti duduk. Kalau tidak diaru-arui, ya dia makannya saja. Diarui, makan duduk dulu, duduk. Nah, setelah selesai nanti ya, setelah selesai baru jalan lagi. Duduk, habiskan dulu. Ternyata pengaruhnya besar. Kemudian setelah nanti makan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, kebiasaan ini nanti akan terjadi di rumahnya juga. Kemudian ada kepedulian anak-anak itu. Yang terakhir, anak memiliki kesadaran yang tinggi dan akan jawab untuk sebagai umat Islam. Hari ini ya, umat Islam ini kadang-kadang tidak peduli. Kita masuk di kamar mandi, ya toh, kotor, alas buyak nih ngono. Padahal kalau kita masuk di situ kotor ya berusaha, weh tak resi dhisik iki. Nanti setelah itu orangnya nyaman. Ada kepedulian, ada sampah di kamar mandi diambil dulu. Kita buang di tempatnya. Nah, ini kepedulian. Sehingga dari yang kecil itu membentuk satu tanggung jawab mereka ketika mereka nanti berada di masyarakat. Sehingga ketika berpikir bahwa dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikir untuk umat ini. Ini yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak saya itu kan hari ini sedang ikut edutrip yang dilakukan oleh elit. Santrine loro, ustate papat. Kemana? Pertama Singapura, kemudian perjalanan darat 7 jam Singapura Malaysia 7 jam. Nanti di Malaysia
setelah Malaysia Thailand 1 bulan. Jadi saya mikir, berarti bapak dari 2 anak ini punya visi yang besar. Karena apa? Ngeragati ustadz papat loh. Di Kilit itu kan ada program 1 bulan di ASEAN. Membentuk visi besar, anak itu diedutripkan di negara lain untuk membuka cakrawala pandang. Saya kemarin ngomong sama wali di SD, ibu-ibu, putrane kalau kita ajak edutrip 1 pekan atau 3 hari, nggak usah lama-lama. Naik sepur dari Paron, turun di Solo, kemudian 2 hari di Solo muter Solo, gitu. Setelah itu balik ke stasiun lagi, naik KRL ke Jogja, Mubeng Yojo, daerah-daerah yang mungkin bisa menginspirasi bagi anak, kan banyak kan. Nah itu nanti hasilnya kira-kira bagaimana? Saya yakin hasil pertama anak akan lebih mandiri. Gitu. Cuman tantangannya ibu-ibu harus sanggup membiayai gurune ini. Ya kan? Nah kalau itu perjalanan itu disetting dengan program semacam ini, kedepannya anak itu satu kemandiriannya luar biasa. PD. Kemudian pasti ke depan visionernya luar biasa. Walaupun kita hanya perjalanan sepertinya sederhana, tapi membentuk memori jangka panjangnya itu jadi long memory itu jadi bisa berhasil. Maka nanti mudah-mudahan di SDIT Ar-Rahmah ini ketika ada kegiatan-kegiatan keluar itu dari titik berangkat sampai titik tujuan itu kegiatannya tidak hanya di titik tujuan, tapi dari titik berangkat itu sudah disetting satu perjalanan yang nanti ketika digambar itu jadi peta perjalanan anak gitu. Kan jadi satu menarik. Karena apa? Rata-rata mapping itu baru dibuat oleh seorang anak ketika dia masuk di perguruan tinggi. Nah kan telat banget Pak. Mapping itu baru dibuat ketika dia masuk perguruan tinggi. Kalau kuliah, kalau nggak kuliah itu nggak buat mapping. Saya tahunya ya ketika anak-anak saya lihat, loh mapping itu dibuat ketika dia masuk di semester 1, suruh mapping perjalanannya dia. Padahal seharusnya mapping itu dibuat dari hari ini. Perjalanan anak itu di mappingkan itu kan nanti jadi, kemudian ke depannya dia mau apa itu kan mappingnya. Orang tua, Pak, ini loh mapping saya. Orang tua, ya le tak siapin ragate ini. Tak dolke lemah, sak pacul. Ya itu kan kedol masak pacul nih. Ini kan kalau anak hari ini sudah punya mappingnya ke depan itu wah luar biasa ini. Apa yang menjadi kendala yang saya tayangkan tadi itu kekurangan tenaga dimanapun insya Allah akan terjawab. Tanggung jawab kita hari ini adalah nanti anak kelas 6 sebelum lulus dibuat mappingnya. Kamu ke depan mau apa itu sudah digambar mappingnya. Setelah mappingnya jadi serahkan ke orang tua. Mapping itu kemudian perlu dicetak, ditemplate. Itu penting untuk visioner ke depannya Bapak Ibu. Sehingga nanti apa? Anak kita itu nanti banyak menguasai semua bidang. Dari kesehatan jadi dokter iya, di pertambangan iya, di tentara mungkin, di polisi mungkin, semuanya karena sudah punya tadi mappingnya. Walaupun yang gambar isih elek, orang tua Lena, ini karmu dadi apa lagi? Bapak Ibu,
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tugas mendampingi tenaga yang kawi itu ya sebenarnya anak-anak kita. Cuman kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa anak kita itu anak-anak yang kuat sebenarnya. Kalau kita menyadari bahwa anak kita itu anak-anak yang kuat, maka otomatis kita akan optimis. Wes, kamu itu generasi yang kuat. Sudah imannya terjaga, Qur'annya punya, ibadahnya terjaga. Itu kan jadi tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadikan kita semakin kuat untuk mendampingi anak-anak kita. Ya kan? Nah, bapaknya bagaimana? Bapaknya ya ibadahnya semakin kuat. Ya kan? Bapaknya ibadahnya semakin kuat, anaknya nanti akan melihatnya. Bapaknya lindungai kuat, anaknya nanti mengikutinya. Insya Allah semacam itu. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan saya cukupkan. Sudah jam 7:36, ya kan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, nggak usah bertanya. Nanti kemudian di depan ada 6 bingkisan. Sebelum membagi bingkisan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Enggak tak? Enggak usah nggih. Berusaha mungkin semakin bertanya semakin tidak rampung-rampung mungkin. Mudah-mudahan enggak masalah. Monggo saderenge kita membagi door prize ini kita mohon kita doa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini jadi pertemuan yang barokah, yang menjadikan generasi kita semakin generasi yang siap untuk memimpin negara ini, siap untuk mengemban amanah sebagai khalifah, tentunya itu. Yang cita-cita tertingginya adalah jannah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan pertama ini. Tadi ada tayangan tentang fungsi fakta, kenyataan di Indonesia tentang peran Bapak. Apa satu? Sebutkan satu peran Bapak tadi. Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat apa? Yang menjawab. Boleh jawab. Yang di depan mau jawab. Saya kasih pertanyaan. Doa untuk kedua orang tua. Sopo sing iso? Lo ngatung dulu.
Sapa dulu, ya sapa, ya Mas. Sini Mas. Sini. Sini nih. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, mau dia mana? Pilih sendiri ya. Aku nggak tahu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Mas. Oh ya, mau jawab? Mau jawab? Kok nggak gedek-gedek? Kok suruh jawab kok? Tadi peran Bapak. Ayo, peran Bapak. Salah satunya apa? Apa Mas? Sini. Ya. Peran Bapak apa? Jawab. Hah? Sebagai? Sebagai? Oh, figur untuk anaknya. Boleh. Ambil apa? Peran Bapak sebagai figur untuk anaknya. Siap. Oke. Masih 4. Masih 4. Ibu-ibu, apa bapak-bapak, doa untuk anaknya. Oh, ya pojok. Monggo. Robi habli minas solihin. Siap ini. Mau yang ambil yang mana? Perwakilan. Ambil apa Mas? Apa? Roti. Laptop. Oke. Ada yang di depan. Nah, tadi memberatkan saya tak? Umat Islam di Indonesia itu jumlahnya umat Islam di Indonesia berapa? Berapa persen? 87. Kokian malah. Diturunkan dulu. 84. 84. Itu umurmu. Bukan ya? Ya. Ambil apa? Ini coklat. Oke. Itu yang di belakang itu. Nak, mau hadiah? Mau roti? Mau roti? Mau? Ya, baju kuning, maju kuning. Bajunya kuning toh? Kelas berapa? Kelas 5. Mau roti? Boleh, ya. Sudah saya tanya toh? Sudah saya tanya Bapak. Tadi saya tanya Pak kelas berapa? 5 sudah kan? Ya sudah. Kadang-kadang pertanyaan orang masuk itu sudah sesuatu yang gobios loh. Tadi mau saya tanya sudah gobios. Makanya pertanyaan sederhana. Ini bertiga, ayo sudah mau ke depan. Siapa yang mau maju? Siapa mau maju? Kasihan ya. Ayo berdiri. Siapa yang mau maju? Gak ada? Ayo maju. Siapa yang mau maju? Maju, berdiri dulu kalau mau maju. Enggak mau. Ya, mau maju? Maju, ayo maju. Siapa yang mau maju? Anak putri yang pojok. Mau maju? Saya maju. Ayo maju. Ini yang 3 enggak mau maju kok. Maju. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ya, betul lah. Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak itu maju itu sudah prestasi tersendiri ya. Makanya ini loh 3 seorang suruh maju nggak mau. Mau maju? Mau maju? Ya maju. Siapa mau maju? Ya maju. Siapa mau maju? Nggak berani. Siapa mau maju? Iya mau maju dulu. Ayo maju. Siapa mau maju? Nggak jadi. Ayo maju. Tak kasih tantangan. Maju. Masih saya punya hadiah kok. Siapa mau maju?
Tak tunggu. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Nah, nah. Namanya siapa? Aulia. Jenenge pemimpin kok ya. Takut maju. 20.000. Nak, rugi tau nggak mau maju. Saya kan nggak tanya apa-apa kan. Kan saya cuma suruh maju. Lah, ya sudah. Pertanyaan ditutup. Bapak Ibu matur nuwun sangat, sudah anak-anak semangat untuk maju. Generasi yang kuat adalah generasi yang siap untuk maju. Intinya generasi yang kuat itu salah satunya siap untuk maju. Maju itu tidak hanya maju sini, maju semuanya gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Al-Khaf atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga dengan ilmu yang didapat pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita, ya, dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menginjak acara yang keempat, yaitu pengumuman. Alhamdulillah, untuk infak pada malam hari ini terkumpul sebesar Rp385.000. Alhamdulillah, semoga infak yang panjenengan sudah berikan kepada karomah ini dapat menjadikan amal yang terbaik, dan insya Allah juga memberikan keberkahan kepada harta panjenengan. Dan insya Allah untuk pengumuman yang kedua, yaitu berkaitan dengan insya Allah dengan kami, ya, dari Ar-Rahmah Laziz Ar-Rahmah Magetan, yaitu akan kami sampaikan berkaitan dengan progres pembangunan TKIT Ar-Rahmah yang bertempat di Terbono, yaitu Ar-Rahmah TKIT 1, ya, di Terbono. Alhamdulillah, untuk bulan September kemarin kami membuka peluang amal jariah, yaitu dengan program pemasangan genteng. Jadi alhamdulillah semua sudah berjalan dan alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik. Dan untuk kali ini, kami membuka kembali, yaitu program pemasangan plafon di lantai 2 untuk TKIT Ar-Rahmah. Monggo panjenengan yang mungkin untuk mendukung program ini, seberapapun info dari panjenengan akan bermanfaat untuk kelancaran program ini. Dan untuk infak itu bisa transfer langsung, mungkin dari rekening yang ada di flyer, atau mungkin dari petugas kami dari Laziz Ar-Rahmah, atau mungkin bisa langsung ke bendara sekolah, atau mungkin dari SD ataupun TK. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pembangunan TKIT. Insya Allah masih untuk saat ini masih berjalan, dan insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan tinggal beberapa program insya Allah sudah semuanya terselesaikan. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kagem panjenengan semua yang dari awal yang sudah mendukung atau menyisikan harta panjenengan untuk kelancaran pembangunan TKIT Ar-Rahmah. Berikan putra-putri yang soleh dan solehah dan dimudahkan segala urusan panjenengan. Demikian yang informasi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan TKIT, yaitu pengumuman yang ketiga, selepas nanti sholat Isya jangan pulang dulu, ya. Habisnya ada mabar, makan bareng, dan insya Allah biar lebih raket lagi, biar ada obrolan untuk selepas sholat Isya jangan beranjak dulu dari tempat. Insya Allah
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pengumuman. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.